kali ini balik lagi juga ke konten curcol soal promil. Aku punya tumpuk kertas yang aku mau ceritain di sini. Setiap orang yang program hamil itu bukan salah rumah sakitnya, salah obatnya, bukan salah dokternya, tapi ya emang belum waktunya gitu. Aku di sini lebih ke share aja, mungkin ada manfaatnya buat kalian yang emang kalian pengen coba. Jadi untuk vlog kali ini aku mau cerita kalau aku baru 3 minggu yang lalu selesai program bayi tabung. Aku kemarin itu bayi tabung di Rumah Sakit Verina di Surabaya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, karena kalau aku cek di YouTube, di blog, kebanyakan bayi tabung itu terkenalnya itu di Morula. Pertama yang bikin aku inspirasi buat di Verina itu, aku baca novelnya Hanum Rais. Mungkin kalian ada yang belum tahu siapa itu Hanum Rais. Hanum Rais itu anaknya Amin Rais, dan dia itu sudah program hamil dan belum dikasih keturunan sampai 11 tahun, dan sampai akhirnya berhasil di rumah sakit itu. Dan dokternya itu namanya Dokter Oki. Nah, salah satu motivasi aku buat ke Surabaya itu karena baca buku dia. Selain itu, aku mulai tuh buka-buka Google, cari tahu review-review soal rumah sakit ini, dokter ini, siapa sih mereka, siapa aja sih yang berhasil. Dan emang reviewnya banyak yang berhasil, dan Dokter Oki ini memang salah satu dokter yang tingkat keberhasilan bayi tabungnya itu banyak berhasil di Indonesia. Nah, dan selain itu, pas aku cek ternyata Rumah Sakit Verina itu termasuk biaya bayi tabung yang terjangkau. Nah, terjangkau, dan itu juga yang bikin aku jauh-jauh. Ngapain sih bayi tabung sampai ke Surabaya? Kenapa nggak di Jakarta aja gitu? Emang nggak mahal, belum nginepnya, belum apanya. Tapi guys, emang nyatanya kita tuh bakal nginep sebulan, nggak mungkin pulang pergi gitu. Tapi ya masih sebanding lah harganya dibanding kita program di Jakarta. Makanya ini aku udah ngumpulin ini buat ngasih info ke kalian berapa sih jangkaunya itu berapa gitu loh, sampai aku tuh rela gitu loh ke Surabaya. Jadi sebelumnya aku udah telepon tuh, sebelum kesana aku udah telepon ke Verina. Aku bilang kalau aku tuh dari Jakarta, kalau emang mau program hamil dan khususnya bayi tabung itu seperti apa ya. Dan dijelaskan bahwa emang itu masa waktunya kurang lebih sebulan, dan baiknya buat kalian yang pengen program itu datang ke sana di H2 mens. Jadi hari kedua mens. Nah, hari kedua mens itu dianjurkan buat datang karena apa? Karena nanti kita akan dicek. Jadi aku terbang ke Surabaya itu tanggal 5, dan itu keadaan aku belum mens. Tapi ternyata pas nyampe Surabaya sekitar siangan gitu, ternyata aku mens. Nah, sampai akhirnya aku telepon ke Verina bahwa aku sekarang mens, bisa nggak besok untuk datang buat pertama kali konsultasi gitu. Ternyata bisa. Ya udah, akhirnya tanggal 6 lah aku konsultasi ke dokter. Tanggal 6 itu langsung ketemu sama Dokter Oki Hinting. Nah, di situ kita bawa semuanya, rekam medis aku dari mulai HSG, terus semua rekam medis sampai hasil lab semuanya aku bawa. Dokter nge-review semuanya, di review sampai akhirnya kita dikasih
apa aja yang harus kita tes, kayak apa aja yang surat pengantar untuk tes darahnya, terus pengantar untuk USG, sama tes sperma buat suami. Jadi setelah ketemu dokter, langsung lah sehabis itu tuh langsung yang namanya USG. Terus kalian bayangin lagi mens terus USG, dan USG-nya itu bukan di perut loh, bukan kayak orang hamil yang di perut, tapi USG transvaginal. Tahu dong USG transvaginal itu dari mana? Dan oke, mungkin biasa ya USG transvaginal itu kalau ke dokter, tapi itu dia lagi mens, dan itu tuh emang bener-bener sakit. Udah sakit karena mens, terus kita tuh dimasukin alat gitu kan. Pertama sih agak kaget sih ya, yang namanya disuruh USG pada saat mens, cuma ya emang prosedurnya gitu, ya udah jalanin aja gitu. Mungkin mereka mau, si dokter mungkin mau melihat pada saat mens itu bagaimana perkembangan telur aku gitu. Nah, udah selesai, suami udah tes, USG udah, terus ambil darah juga udah, suami juga cek darah, terus ada cek HIV juga. Kemudian sorenya itu langsung jadi sorenya itu ketemu si dokter Oki lagi untuk dibacakan hasil lab. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu biayanya ya. Jadi di sini aku bacain aja. Jadi untuk hari pertama itu aku harus membayar USG. USG itu 175.000. Terus analisa sperma itu 210.000. Terus uji mardirek itu yang IgG itu 190.000. Screening istri 1.846.000. Screening suami 656.000. Terus cek AMH 600.000. LH 240.000. Prolaktin 240.000. Estradiol 240.000. Terus pendaftaran klinik baru itu 60.000. Pokoknya hari pertama cek itu aku total 4.697.000. Mungkin yang udah tahu mahalnya cek hormon itu, pas dengar harga di sini itu murah banget. Karena dulu aku pernah cek hormon, itu kurang lebih sama isinya kayak gini, dan itu sampai 8 juta loh guys. Jujur pas aku tahu harganya segini pas hari pertama, jadi pas tes segala macem kan dikasih tuh rekomendasi, di situ aku mikir, wah ini 10 juta ada kali ini. Tapi pas dikasih ternyata 4.697.000. Dari situ aja udah kelihatan beda banget kan. Terus sorenya itu aku ketemu lagi sama dokter Oki, dibacain tesnya, kurang lebih ya. Untuk suami itu bagus, nggak ada kelainan apapun. Itu kalau suami itu biasanya disebut normozosperma, jadi normal, nggak ada apa-apa. Terus untuk aku, jadi buat aku di tes pertama itu, dari hasilnya itu ada satu jawaban yang ternyata ini loh yang bikin lo sulit hamil selama ini. Ternyata AMH itu anti Mullerian hormone.
Aku nggak ngerti sih AMH itu sebenarnya bisa berubah-berubah atau gimana. Cuma penjelasan dokter, AMH itu cadangan telur. Jadi setiap wanita itu ditakdirkan punya cadangan telur, dan itu berbeda-beda. Dan di umur aku sekarang itu kan umur 30, dan AMH aku itu 0,65. Dan itu tuh AMH segitu tuh untuk umuran aku itu udah rendah banget, karena wajarnya umur aku itu AMH harusnya antara 2 sampai 3, tapi aku 0,65. Jadi kalau kata dokter, aku itu umur 30, tapi keadaan cadangan telur aku itu seperti wanita umur 40 tahun. Dan artinya emang apa ya? Ya tahu dong, semakin tua wanita itu ya semakin dikit gitu peluangnya buat punya anak. Dan ternyata aku ada di posisi itu gitu. Selama ini 4 tahun 9 bulan baru tahu ternyata AMH aku tuh segitu. Dan itu sebenarnya yang bikin aku sulit punya anak. Bahkan untuk bayi tabung pun itu termasuk sulit. Jadi pas ketemu dokter di sore itu ya udah mulai berkaca-kaca karena tahu hasilnya kayak gitu. Tapi ya udah, toh udah nyampe di sana juga, masa iya mau pulang gitu. Toh kan kita udah bertekad juga buat usaha gitu. Tapi aku meyakinkan, aku nanya ke dokter, dengan hasil seperti itu apakah masih bisa dengan bayi tabung? Dan dokter bilang masih bisa, dan banyak kok. Dengan AMH segitu itu berhasil banyak. Cuma bedanya itu umur aku 30 dan umur yang berhasil itu ya 40, emang sewajarnya umurnya gitu. Ya udah, dari situ aku tetap optimis lah buat ngejalanin semuanya gitu. Jadi abis itu dikasih tahu karena AMH segini itu karena cadangan telur aku dikit, jadi kan untuk menstimulasi menghasilkan telur itu kan di bayi tabung itu kan kita distimulasi untuk menghasilkan telur sebanyak-banyaknya. Tapi karena AMH aku sedikit, jadi aku butuh stimulasi obat yang lebih dari orang sewajarnya umur aku. Jadi pas setelah itu aku dikasih skema sama dokter Oki. Aku dikasih rincian harga yang kurang lebih kayak estimasi harga untuk bayi tabungnya. Intinya kalau dari dokter itu estimasinya pertama itu sekitar 74 juta. Kenapa 74 juta? Itu sebenarnya tergantung dari obat. Untuk umuran aku kebanyakan hanya 1,5 sampai 3 ampul maksimal. Sedangkan aku dari awal suntik sampai hari ke-10 itu aku 4 ampul. 4 ampul itu buat merangsang pertumbuhan sel telur aku. Itu juga yang bikin emang harganya agak mahal. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian normal, kalian gak kayak aku, itu pasti jauh lebih murah karena obatnya gak akan semahal aku gitu. Terus jadi dikasih schedule kapan
bisa opunya, kapan bisa ET-nya, sampai akhirnya jawaban untuk tes HCG. Oke, sampai akhirnya kita memutuskan buat oke dok, kita tetap maju buat bayi tabung. Besoknya juga langsung kita ada jadwal buat suntik menyuntik. Terus abis dari dokter pun kita cari kosan. Sebelumnya aku nginep di penginapan dulu, penginapan bukan hotel juga sih, penginapan murah gitu. Semalam aku kasih nanti nama hotelnya ya. Red Doors gitu penginapan, namanya Red Doors near Gubeng Station. Nah, aku nginep di sana dan aku nanya, ternyata bisa bulanan. Tapi emang agak jauh, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, cuma ya pakai gokar itu paling cuma 10.000 sih waktu itu, aku cuma 10.000 bolak-balik gitu. Cuma terus aku tanya juga bisa bulanan apa enggak, ternyata bisa. Dan di Red Doors itu bulanannya 3,2. Oke. Sebenarnya mau cari yang lain sih karena emang di situ agak kurang nyaman. Terus akhirnya pas abis dari dokter itu kita cari-cari penginapan lain juga, cari kos-kosan yang deket-deket situ yang ya kurang lebih bisa jalan lah. Akhirnya dapet. Nah, jadi pas setelah selesai dari dokter dan dokter bilang kita bisa lanjut besok untuk mulai suntik, akhirnya aku langsung hubungin kosan itu buat DP, buat ngedilin kalau aku mau nginep di situ. Jadi sebelumnya pas datang itu sebelum ke dokter itu aku akan ada pendaftaran kan, di situ kalian difoto dan aku dikasih ini daftar penginapan. Jadi ini penginapan mungkin yang udah biasa dipakai untuk pasien di Verina. Oh iya, Verina juga punya shuttle bus gitu yang suka jemput untuk pagi. Jadi dia tuh ke semua hotel ini setiap pagi. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau emang yang agak jauh, pasti nanti kalau emang bisa pakai shuttle-nya gitu. Nah, dari di sini aku ngubungin beberapa sih, tapi nggak semuanya aku dapat infonya, jadi yang bisa dihubungin aja. Dan rekomendasi di sini sih emang agak-agak mahal gitu sih guys. Kayak misalkan beberapa yang ini yang aku tahu ya, apartemen namanya apartemen Sumatera 36 itu biayanya 20 juta per bulan. Terus hotel Demira itu ada hotel deket banget sih sama rumah sakit ini, lumayan, itu 3,5 juta tapi 15 hari, jadi kalau sebulan sekitar 7 juta ya. Terus bisa juga guys sebulanan di hotel Haris Pop Hotel, jadi dia sediain juga penginapan sebulan, jadi udah termasuk makan dan laundry itu 8,4. Terus nah itu buat yang tempat tadi aku ada juga di sini, jadi bisa pakai shuttle juga, tapi ya itu tempatnya kurang nyaman sih. Terus Midtown Residence itu aku juga coba hubungin, itu 11 juta per bulan. Kemudian hotel Moska Hotel 3,9 tapi per 14 hari, jadi kurang lebih 8 juta lah sebulannya. Oh yes, jadi akhirnya aku ngekos ini ada di sini, Jalan Sumatera nomor 97. Jadi kalau dari Verina tuh nggak jauh, paling cuma berapa ya, nggak ada 100 meter lah, paling cuma 50 meter, pokoknya deket banget.
deket banget. Nah, aku dapat di situ sebulan 4 juta. Emang sih lebih mahal dari sebelumnya, tapi itu worth it banget. Jadi kos, cuma karena dia bangunan baru, jadi tuh kondisinya tuh bagus gitu, kasurnya juga bagus, bangunannya baru, pokoknya layak deh, dan dijamin nyaman sebulan di situ gitu. Aku mulai pindahannya itu pagi, karena jadwal suntik aku itu setiap sore jam 5, jadi harus selalu jam 5 setiap hari. Nah, jadi pas paginya itu aku mutusin buat pindahan ke kosan itu, jadi kan biar udah dekat, udah beres juga. Di kosan itu ada mbak kosnya gitu, itu baik banget sih. Dia tuh selalu ngingetin, terus selalu ngebantuin aku butuh apa, suami butuh apa gitu, dia tuh selalu ngebantuin. Terus akhirnya dia juga info kalau ada catering sehat di situ. Catering sehatnya ini namanya Budini. Nah, di sini itu dia bilang nanti dia kasih tahu nanti apa aja yang kita makan. Nanti kita dikasih telur salmon gitu. Terus habis itu kan karena telur salmon itu kan bagus katanya buat ngebanyakin sel telur. Kemudian setiap hari kita aku dikasih makan salmon. Nah, itu sebulannya itu 3 juta. Tapi karena aku ditambah dengan sari kutuk itu katanya nanti untuk mencegah OHSS. Nah, OHSS itu suatu kejadian yang jarang-jarang orang dapat, tapi biasanya suka terkena OHS pada saat proses bayi tabung. Jadi kayak ada cairan di dalam tubuh kita, ada banyak cairan gitu di dalam tubuh kita. Nah, makanya penanggulangannya aku harus minum itu sari kutuk itu. Selain itu aku kan nambah salmon, jadi aku nambah 500, total 3.500.000. Nah, untuk kosan aku itu 4 juta per bulan. Untuk makanannya itu datangnya pagi sama sore, bisa sih dimakan 3 kali sehari dan berdua sama suami. Cuma ya tergantung juga sih kan, kalau aku sih cukup-cukup aja, cuma ya kadang suka jajan-jajan gitu. Hari pertama sesuai dengan instruksi dokter, aku langsung dikasih 4 ampul. Jadi sistemnya di Verina itu, kalau kalian gak mau ngantri, itu datang jam 3 siang, ambil nomor, nanti 4:30 balik lagi ke sana, dipanggil buat bayar ke kasir, kemudian udah tinggal tunggu aja gilirannya buat suntik. Di suntik pertama itu aku dikasih Gonal F1050 /171,75 itu 2 ampul, sama menopur itu 2 ampul. Nah, untuk infonya, jadi di Verina ini 1 ampulnya harganya 650.000. Nah, jadi intinya semakin banyak obat yang dibutuhkan, nah semakin besarlah biaya kamu. Jadi ya nanti mungkin untuk kalian yang mau mempersiapkan bayi tabung, kalian bisa hitung-hitung sendiri sih. Misalkan normalnya itu 2 ampul, ya udah berarti 650 kali 2 aja. Untuk hari pertama ini aku total mengeluarkan uang 2,608.000. Oh iya, untuk posisi suntiknya itu di perut, jadi di bawah pusar gitu. 4 ampul itu bukan berarti disuntik 4 kali ya, tapi tetap sekali, cuma dimasukinnya jadi 4 ampul itu udah dijadi satu sama semuanya gitu, jadi sekali masuk. Hari keduanya di tanggal 8 masih sama, pakai Gonal 2, menopur 2, dan totalnya juga masih sama 2.608.000. Jadi setiap hari suntiknya itu kanan kiri. Biar sebenarnya sih nggak ngaruh sih, yang penting ya biar nggak sakit aja.
Untuk hari ketiga juga sama 2,6, hari keempat juga sama 2,6, hari kelima tetap suntik sorenya, tapi paginya aku disuruh datang untuk cek darah itu sama USG. Nah, cek darahnya itu mungkin namanya batak istri, jadi yang cek darah istri doang. Jadi di sini mungkin dicek sih apakah kita itu bisa untuk menjalani FET-nya atau enggak. Itu kan bisa dicek dari sini. Terus dicek USG juga setelah sekian lama suntik sampai 4 kali. Nah, ini hari kelima aku cek, telur aku belum banyak, jadi masih di sebelah kanannya 3, di sebelah kiri 1, dan itu juga ukurannya masih di bawah 1 cm, jadi masih 0, berapa gitu. Habis itu sorenya itu masih seperti biasa, hari kelima suntik, masih harganya, oh ya, untuk harga tadi USG dan batak itu 1.431.000. Terus untuk suntik sorenya masih sama 2.608.000. Kemudian untuk suntik ke-6-nya juga masih sama, 4 ampul 2.608.000. Nah, untuk hari ke-7 itu aku disuruh USG lagi. Jadi jadi kemarin hari kelima USG, sekarang hari ke-7 USG paginya mulai diukur. Alhamdulillah sebelah kanan aku udah ada telur di 1,01 cm. Itu lebih ada peningkatan lah maksudnya. Terus abis itu USG-nya itu 450.000. Terus untuk hari ke-7-nya sorenya seperti biasa. Oh ya, jadi hari ke-7 ini aku obatnya beda karena mungkin responnya itu nggak sesuai keinginan dokter dan masih kurang, karena kan pada dasarnya telur yang bisa dibuahi itu di atas 2 cm, tapi sampai hari ke-7 itu tuh telur aku masih 1,1, sampai akhirnya dikasih obat beda, yaitu menopur saja tapi 4 ampul. Itu sedikit beda. Jadi terus aku dikasih jadi di hari ke-7 ini aku 2 kali suntik. Yang satu diganti menopur 4 ampul, sama yang satunya Ketrotide itu buat buat pencegah pecah telur. Jadi takutnya kan karena siklus itu kan kita nggak tahu kapan itu telurnya pecah, tapi kita di sini dikasih penunda pecah telur gitu. Totalnya sekitar 2.988.000. Terus di hari ke-8 juga, hari ke-8 sama kayak kemarin, dikasih pencegah pecah telur sama suntik itu 2.988. Hari ke-9 paginya aku disuruh USG. Tiba-tiba USG sama cek darah, cek hormon estradiol, dan alhamdulillah telurnya itu udah berkembang dan besar-besar. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini di sebelah kanan ada 3, sebelah kiri ada 1. Nggak salah ukurannya udah sekitar
1,8 1,5 dan itu di sini aku sempat down ya, karena yang USG itu beda dokter, bukan dokter yang biasanya. Itu tiba-tiba dia nanya, "Ibu umur berapa?" 30 dok. Terus dia bilang, "Slow respon ya." Dan di situ tuh aku bener-bener apa ya, mungkin lagi baper atau gimana, cuma itu tuh bener-bener yang bikin aku down gitu. Aku udah nyuntik selama 9 hari dan itu masih dibilang slow respon. Itu tuh bener-bener habis itu nyampe rumah tuh aku yang sedih, sampai kosan itu aku yang sedih dan sempat nangis juga dan ngomong juga ke ibu catering, aku harus gimana gitu. Sampai akhirnya aku bingung, aku takut nanti tuh telur aku tuh nggak cukup gitu buat dibuahi. Tapi akhirnya Bu Dini juga bilang, udah nggak apa-apa, yang penting jangan stres, jangan kepikiran, dibawa santai aja, dibawa relax aja. Sampai akhirnya ya udah, aku cuma bisa berdoa, cuma bisa memohon sama Allah buat, ya Allah lancarkanlah gitu. Terus di sini estradiol aku 628. Terus ya udah, sorenya seperti biasa suntik lagi. Masih sama harganya. Ini suntik yang ke-9, suntik yang ke-10 masih sama 2 kali 2988. Untuk yang ke-11 itu aku USG sama cek darah lagi, cek hormon estradiolnya. Untuk tes ini menentukan apakah nanti malam itu aku bakal disuntik hormon lagi atau mungkin disuntik pecah telur karena udah siap buat matang gitu. Paginya cek darah seperti biasa sama USG dan kelihatan, ya Allah, alhamdulillah banget, tiba-tiba dong telur aku itu sebesar ini. Paling besar ada 2,4. Pokoknya yang kanan ini di atas 2 semua dan yang kiri itu tiba-tiba nambah nongol 1. Jadi total aku punya 5 telur. Dan di situ tuh aku alhamdulillah, ya Allah, terima kasih gitu. Aku diizinkan gitu buat proses ini gitu. Karena untuk mencapai tahap ini aja tuh udah apa ya, kayak udah susah payah banget gitu buat nyampe ke sini. Dan alhamdulillah juga hormon aku tuh 1247, karena normalnya itu satu telur itu punya harus punya hormon sekitar 300. Kata dokter juga udah cukup sih. Jadi alhamdulillah sorenya itu aku disuruh nggak suntik hormon lagi, tapi aku suntik pecah telur. Pecah telur itu aku udah siap buat diambil telurnya buat opu. Nah, untuk pecah telurnya itu kemarin 1425. Terus besoknya itu aku ditanya apakah opunya mau dibius atau enggak. Jadi di Verina itu ada 2 pilihan, kalian boleh bius atau enggak dibius sama sekali. Tapi aku milih dibius karena apa? Karena menurut aku nggak tahu rasanya seperti apa. Aku udah nanya kemana-mana dan aku bahkan nanya ke dokter, kebanyakan pada bilang sakitan HSG. Tapi balik lagi, daya tahan sakit tiap orang itu kan beda ya. Jadi ya udah, aku mutusin buat ya udahlah, daripada nanti pas saat tindakan aku kesakitan dan yang ada nggak berjalan lancar untuk pengambilan telurnya, ya udah aku milih buat
bius. Sampai akhirnya aku udah dapat surat ini. Surat ini nunjukin bahwa tanggal 19 itu datang ke rumah sakit Verina jam 6:30 untuk pengambilan sel telur. Terus pada saat pengambilan sel telur itu dianjurkan buat puasa di hari sebelumnya. Jadi aku itu opu tanggal 19. Jadi tanggal 18 jam 11 malam itu udah nggak boleh makan dan minum. Terus di samping aku opu, suami di luar itu dianjurkan buat mengeluarkan sperma. Oh ya, untuk pas tindakan opu kita nggak boleh pakai perhiasan sama sekali, nggak boleh pakai apapun, nggak boleh, bahkan baju juga dicopot semuanya. Nanti kita pakai kayak piyama gitu dari sana. Terus ya pas opu itu masuk 5 orang. Jadi aku barengan gitu sama 5 orang, sama-sama opu. Itu kebanyakan mereka masih muda-muda sih, setahu aku ada yang umurnya 25, ada yang seumuran aku juga ada. Nah, jadi kita masuk berlima itu ada beberapa tempat-tempat tidur gitu. Nah, jadi yang masuk itu satu persatu, dan ternyata aku masuk ke urutan yang pertama. Jadi pas masuk kita dibawa ke ruang operasi. Di situ kita diajak ngobrol sama dokter, disuntik. Nah, itu masuklah suntik anestesinya. Terus udah diajak ngobrol-ngobrol sampai akhirnya aku nggak sadar. Terus aku tiba-tiba sadar itu aku udah selesai. Tiba-tiba aku sadar itu udah di ruangan sebelum tindakan. Di situ itu juga karena dipanggil sama suster. Di situ aku nanya, sus, yang masuk tindakan udah yang keberapa? Ketiga. Terus aku bingung. Selama itu ya aku nggak sadarkan diri gitu, karena seumur-umur aku baru sekali loh yang namanya anestesi, dan kemarin itu termasuk bius lokal yang sebenarnya hanya dipanggil itu kita langsung melek gitu. Dan ternyata pas selesai tindakan itu aku kan dikasih surat resum medis gitu, terus ada tanda tangan aku, dan aku pun bahkan nggak sadar gitu kalau ini aku tanda tangan. Aku benar-benar lupa, nggak tahu kapan aku tanda tangan. Jadi pas selesai itu aku masih keliangan gitu. Ya udah, terus aku tiba-tiba ngeliat ini, kapan aku tanda tangan. Jadi nggak tahu, mungkin pas masih pingsan atau keliangan, dan aku benar-benar lupa kapan itu. Jadi di resum medis ini membicarakan soal tindakan apa, tindakan opu, terus berat badan, tensi, terus ada kontrolnya untuk tanggal 21 itu datang lagi USG evaluasi endometrium. Nah, kenapa di sini aku tanggal 21 aku datang? Kenapa? Karena jadi pada saat hari keberapa suntik itu aku nge-flag, tapi warnanya tuh pink gitu. Aku bingung, padahal itu aku masih tahap suntik-suntik, tapi aku nge-flag gitu. Aku udah ke tempat dokter, akhirnya aku disaranin ke obgyn, dan obgyn bilang itu mungkin ada pendarahan atau apa gitu. Sampai akhirnya setelah opu ini, makanya tanggal 21 sebelum ET aku dianjurin buat datang buat dicek kenapa kemarin sampai bisa nge-flag. Dan ternyata aku mau ngomongin dulu soal endometrium. Aku mau ngomongin dulu soal kemarin itu pas opu itu aku habis berapa. Opu di sana itu 21.609.000, dan itu sudah termasuk apa aja. Opunya aja itu hanya 12 juta loh di sini. Jadi opu udah sama obat, udah sama
tes sperma suami ICSI, terus fertilisasi, sama udah termasuk sama anestesi, itu udah termasuk. Itu total 21.600.000. Terjangkau banget kan? Beda banget sama di Jakarta gitu. Ini tanggal 21 itu aku datang, aku di USG untuk hasil endometrium aku. Jadi untuk dinding rahimnya itu dicek apakah siap untuk dilakukan tindakan ET, embryo transfer. Karena untuk melakukan embryo transfer itu ada minimal endometriumnya guys. Jadi endometriumnya itu minimal 8. Jadi kalau di atas 8 itu masih bisa. Jadi di sini aku alhamdulillah ukurannya 1 cm. Nah, untuk di tanggal 21 ini pun aku ketemu dokter. Setelah USG aku ketemu dokter, kasih tahu hasil OPU kemarin. Jadi OPU aku itu kemarin berhasil diangkat 6 telur, dan aku juga nggak tahu itu satunya dari mana karena selama ini nggak kelihatan. Ternyata kalau OPU itu sampai yang sel telur kecil-kecilnya juga diambil. Nah, jadi berhasil 6, dan ternyata yang berhasil dibuahi itu 5. Berhasil dibuahi 5, dan yang bisa diproses untuk embryo transfer itu maksimal 3. Nah, jadi di siang itu aku dikasih tahu ke dokter bahwa tanggal 24 ibu udah bisa melakukan embryo transfer, dan aku di situ alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah ternyata sel telur aku tuh bisa dibuahi. Itu aja tuh udah kayak seneng banget gitu, kayak bahagia gitu. Selama ini yang aku takut-takutin tuh ternyata ya bisa jadi gitu. Selama ini aku disuntik-suntik sebanyak itu, tapi alhamdulillah menghasilkan gitu, dan berhasil buat dibuahi gitu. Jadi setelah OPU itu sampai ke ET itu kita punya waktu libur, karena aku OPU kan tanggal 21, 22, 23, 24. Jadi aku punya waktu libur 2 hari. Nah, selama 2 hari itu aku quality time sama suami, kayak nonton, refleksi, terus ya jalan-jalan ke mall gitu kan. Tanggal 23-nya bed rest lagi di rumah karena kan persiapan buat besok. Dan ya kalau ET ini kita nggak perlu puasa, kita nggak perlu pokoknya kita bebas makan gitu. Tapi kalau saran aku makannya itu jangan terlalu berat, karena takutnya itu nanti mules atau gimana gitu. Pas ET itu tanggal 24 aku datang, kan disuruh datang jam 7. Itu bertahap masuknya. Jadi kita pertama dikasih pilihan kamar, karena di Verina itu setelah ET dianjurkan buat berbaring dulu, walaupun nggak inap tapi kita membayar kamar. Itu waktu itu aku ambil yang sharing, jadi sekamar berdua itu harganya kalau nggak salah 600, tapi ada juga yang VIP 800 sampai 1 jutaan kalau nggak salah. Karena menurut aku orang cuma buat sebentar aja, toh ngapain juga gitu yang VIP kan, toh nggak buat nginep juga gitu. Terus ya udah, awalnya aku mikir seperti itu. Terus akhirnya pas ET itu kan kita diwajibkan buat bawa air mineral apa aja yang 600 ml itu. Nah, itu dianjurin buat minum, dan kita jangan pipis sampai sebelum tindakan. Jadi kita dianjurkan minum banyak, terus sampai berasa pengen pipis baru itu dimulai tindakannya. Nah, sebelum dipanggil aku tuh udah minum setengah gelas gitu, dan itu belum kebelet juga. Sampai akhirnya
sampai akhirnya udah kebelet, dan aku tuh nanya dong ke suster, sus udah aku udah kebelet nih, gimana? Oh, disuruh tunggu. Ternyata masih disuruh tunggu dong guys. Terus sampai akhirnya aku masuk ke dalam, dan beberapa lama, itu kan lumayan lama ya dari di luar sampai ke dalam. Sampai akhirnya itu aku ketemu dengan teman-teman aku yang waktu opu kemarin. Dan FYI, kita tuh hampir seumuran, tapi emang bener karena kualitas AMH aku kali ya, orang kalau yang kemarin mereka mah menghasilkan telur ada yang 10, ada yang 15, pokoknya ya untuk seumuran itu ya aku paling kecil gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah diambil pusing, yang penting aku udah menghasilkan gitu, dan maksudnya dan bisa jadi embrio gitu, itu udah happy banget gitu buat aku. Terus abis itu pas nyampe dalam itu kan udah kebelet banget, tapi ternyata masih nunggu dan pas di dalam itu kita disuruh duduk, dan itu nggak boleh nyatu, jadi kita duduk pisah-pisah gitu, mungkin nggak tahu biar nggak ngobrol atau gimana. Terus dokter ngedatengin masing-masing dan ngomong bahwa telur yang siap dimasukin tuh segini, mau dimasukin berapa. Dan waktu itu dokter itu bilang telur aku itu yang siap buat dimasukin itu ada 3. Terus aku bilang maksimalnya boleh masuk berapa dok? Boleh 3. Oke, akhirnya aku masukin 3. Terus sebentar, nggak lama dari itu aku dipanggil buat tindakan, dan itu udah kebelet pipisnya pakai kebangetan. Tidak waktunya aku yang masuk ke ruang tindakan buat ET. Jadi kalian bayangin nggak, itu lagi kebelet-beletnya pipis, terus pas masuk ruang tindakan itu kita harus ngangkang, tahu kan yang tempat untuk pasmir yang ada tempat tidur, ada kayak apa gagangnya gitu, itu kita harus kayak gitu. Dan aduh, pokoknya udah kebelet banget, takut bocor, pokoknya parah banget deh. Dan FYI pas ET itu nggak ada bis-bisan ya, jadi udah abis itu seperti biasa, vagina kita dibuka pakai cocor bebek, kemudian abis itu dikonfirmasi lagi siapa namanya, terus tanggal lahirnya, terus akhirnya dikonfirmasi juga berapa yang mau dimasukin embrionya, sampai akhirnya ya udah abis itu setelah udah siap dibuka, masuklah embrionya, dan itu berasa banget. Rasanya tuh kayak apa ya, pokoknya berasa kayak ada sesuatu yang ada gitu yang masuk. Padahal tuh ya kalau di layar tuh kecil banget, cuma garis, jadi kayak pas masuk tuh garis-garis tak 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 sampai 3 kali, dan kayak geli gimana gitu. Udah selesai, abis dari situ udah dibuka lagi alatnya, udah ditutup. Terus habis itu dikasih pampers. Nah, dokter bilang di situ udah boleh miring kanan kiri, terus udah boleh pipis juga, makanya dikasih pampers. Jadi setelah itu dianjurinnya sih emang pipisnya di pampers. Jadi kalau emang yang bisa ya udah, tapi kalau yang nggak bisa ya ke WC. Terus abis itu ya alhamdulillah aku bisa, cuma abis itu jadi kayak nyeng-nyengan gimana ya, karena kan sebelum tindakan tuh kan udah pengen pipisnya parah banget ya, cuma karena ditahan jadi nyeng-nyengan gitu. Ya udah akhirnya abis itu kan diantar ke kamar, terus juga suami belum ada tuh, jadi mungkin belum dikasih tahu mungkin ya sama suster. Aku pun juga nggak bawa handphone kan, jadi aku nggak bisa ngasih tahu suami aku. Terus tapi nggak lama suami aku datang. Jadi pas di kamar itu kakinya dinaikin gitu guys, jadi bagian kakinya, jadi kan tempat tidur yang di rumah sakit gitu kan bisa dinaikin kan, jadi kakinya dinaikin gitu biar embrionya itu masih bertahan gitu. Cuma sebenarnya sih kalau
mau ke kamar mandi, mau turun ke kamar mandi juga nggak masalah. Udah ketemu suami aku, nggak tahu kenapa dong tiba-tiba aku mules. Itu hal yang sangat amat ditakutin pada saat ET itu mules. Bayangin aja, baru dimasukin embrio terus kamu tuh udah harus turun buat buang air besar terus ke toilet. Aku tuh udah, aduh kenapa sih mesti mules pada saat seperti ini gitu. Kayak jadi tuh pas lama di kamar mandi pun kayak yang seadanya aja gitu, maksudnya udah keluar. Dan itu maaf ya guys, dan itu tuh aku liatin terus karena takut gitu, takut yang keluar tuh embrionya gitu, sempet takutan gitu. Cuma ya udah sampai akhirnya udah selesai, ya udah berbaring lagi, tidur lagi. Terus di situ juga dapat makan siang sama snack gitu. Oh ya, habis itu aku disuntik penguat. Nah, jadi pada hari itu juga langsung dikasih suntik penguat. Aku semalamnya sekitar jam 7 aku mutusin buat pulang ke kosan. Ke kosan itu kan deket banget, tapi aku pakai Gojek, pakai Gokar, cuma 10.000 sih. Sebelum pulang itu kan kita nyelesain administrasi. Jadi total ET-nya itu 5.985.000. Buat yang pernah bayi tabung pasti tahu ini tuh harganya murah banget buat ET 5,9. Pas pulang aku dikasih surat resum keperawatan. Terus di sini juga dikasih tahu buat kontrol lagi untuk suntik penguat itu tanggal 27. Jadi tanggal 27 aku balik lagi ke rumah sakit buat suntik penguat. Nah, selama dari ET sampai tanggal 27 aku ngapain aja? 2 hari pertama aku di kasur terus, dan itu aku pakai pampers. Sempat bingung juga sih kalau pakai pampers itu sholatnya gimana. Setiap habis pakai pampers, kalau mau sholat aku copot, terus aku ambil wudhu, terus balik lagi. Setelah ET itu dianjurin kan, aku nggak boleh miring kanan miring kiri. Jadi aku bener-bener yang tidur terlentang. Itu juga kalau nggak lupa, kadang kan suka refleks gitu kan. Terus makan sehat juga. Terus ya kadang suka bandel-bandel juga sih, suka GoFood. Abis ya bosen, soalnya kadang juga makanan cateringnya juga ngebosenin gitu. Tanggal 27 aku balik buat suntik penguat. Abis ET sampai tanggal 27 itu tuh perut ngerasa nggak enak, kram gitu, kayak berasa mau mens. Itu tuh sebenarnya udah agak pesimis gitu. Aduh, ini rasa-rasa momen saya udah berasa gitu kan. 27 aku ketemu nih sama teman-teman yang seperjuangan pas ET. Pada bilang rasanya apa gitu. Ada yang kram juga, ada yang nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya, for your info juga, aku tuh ngobrol sama orang, ngobrol sama sesama pasien ngobrol, tapi aku nggak tukeran nomor handphone. Kenapa? Karena itu tuh malah bikin saling tahu perkembangan masing-masing, tuh malah bikin aku takut akunya tuh down gitu. Karena dari awal kan aku tahu aku punya masalah gitu. Untuk terlalu dekat dengan pasien lain tuh kayak gimana gitu. Buat tanggal 27 itu aku suntik penguat aja itu cuma 255.000. Tanggal 30 itu namanya Pregnil 1000 sama 255, sampai akhirnya di hari yang ditunggu-tunggu selama ini, tanggal 3 Januari, hari dimana pengumuman apakah berhasil atau enggak sih proses yang selama ini dijalanin. Paginya aku ada tes darah HCG, biasa ambil darah. Terus pengumumannya sore. Dari HCG itu bisa kelihatan kita berhasil atau enggak sih, kita hamil atau enggak sih. Sekitar siangan dengar kabar kakek aku tuh meninggal gitu. Mama papa aku, kakak aku ternyata tuh nyembunyiin itu, sampai suami aku sendiri tuh nyembunyiin itu gitu loh. Aku nggak tahu apa-apa. Ternyata tuh yang aku meninggal udah dari pagi dan aku baru dikasih tahu. Bahkan aku tuh tahu bukan dari mereka, tapi aku tahu dari instastory salah satu keluarga aku, dan aku bingung ini siapa yang meninggal gitu. Aku tuh nggak habis pikir aja, ternyata yang aku yang meninggal. Jadi setelah ambil darah itu siangnya aku sempat shock, aku nangis, aku sedih gitu.
Tapi aku berusaha buat kontrol emosi aku biar nggak terlalu sedih, karena kan itu bakal berefek gitu loh sama tubuh aku gitu kalau aku stres atau sedih berkepanjangan gitu. Sampai akhirnya sorenya ke dokter lagi, ternyata jawabannya adalah HCG aku 33,55. Situ dokter langsung bilang, selamat, ibu positif. Dan aku sama suami tuh yang bengong, nggak ngerti apa-apa. Yang positif, maksudnya positif apa dok? Positif hamil. Dan itu tuh bener-bener yang aku terharu banget, pokoknya bahagia banget gitu. Selain itu kan aku mempertanyakan HCG itu 33, itu itu udah fix hamil dok, aku bilang. Karena kan biasanya namanya HCG itu kan di atas 100 atau gimana. HCG apa, positif hamil itu dikatakan kalau HCG itu di atas 10. Di atas 10 itu dinyatakan hamil. Jadi aku itu HCG-nya 33,5 dan itu menurut dokter udah positif dan cenderung ke arah aman, tapi emang belum terlalu kuat. Makanya setelah info ini aku dianjurin buat suntik penguat. Jadi abis ini aku dikasih suntik penguat sama obat. Aku dikasih obat penguat buat diminum. Itu obatnya itu Promafit sama Utrogestan. Nah itu diminum terus baliknya dari kosan itu bener-bener sama suami sujud syukur gitu. Alhamdulillah akhirnya tuh perjuangan selama ini tuh tercapai gitu. Penantian sama 4 tahun 9 bulan tuh akhirnya tuh dijawab gitu kan. Sampai pokoknya semua usaha kita sebulan belakang ini tuh akhirnya alhamdulillah tuh jawabannya tuh positif gitu kan. Dan ternyata tuh selama ini yang aku rasain moments atau apa, ternyata emang seperti itu gitu rasanya. Emang nggak ada bedanya. Jadi ternyata ya emang itu ternyata hamil gitu. Dikasih info bahwa nanti untuk suntik lagi itu di tanggal 10, itu seminggunya setelah pengumuman. USG-nya tanggal 24. Pas dinyatakan positif itu nggak langsung USG, karena emang USG juga nggak bakal kelihatan apa-apa, karena ini kan baru terjadi penempelan gitu, belum ada kantungnya. Tanggal 9 sebelum suntik itu aku coba tes pack. Aku bilang, coba yuk tes pack buat kenang-kenangan gitu, kapan lagi dapat garis 2 gitu kan. Akhirnya kita beli test pack dong, dan dicoba itu malam-malam, tanggal 9 malam itu aku coba, dan hasilnya cuma satu garis. Di situ sih sempat kecewa, cuma ya udahlah ya, orang dokter udah bilang positif, buat apa mungkin ini test pack abal-abal atau gimana. Jadi aku tetap pikir positif, dan aku juga merasakan selama ini tuh aku kayak makan terus bisa sehari tuh aku makan nasi bisa 4 kali gitu. Dan aku nyadar, aku merasa kok bahwa ada janin gitu di perut aku nggak ambil pusing gitu. Tapi emang ya udah beli, mungkin emang test pack itu kan harusnya pagi hari, kenapa mesti malam-malam gitu kita test pack. Yaudah akhirnya kita beli lagi dan nyoba buat subuh. Bangunlah subuh jam 10, itu kepala aku berat banget, nggak tahu kenapa. Dan 2 hari itu emang aku susah tidur, jadi aku tidur sekitar jam 12-an ke atas. Tapi biasanya siang-siang itu aku tidur terus. Jadi pas mau tes pack itu tiba-tiba ada flek dong, ada flek
itu flek dikit. Tapi aku cerita ke dokter sampai, kan kebetulan tanggal 10 itu, dan selain flek itu aku akhirnya tes pack lagi, dan lagi-lagi hasilnya 1 garis. Di situ aku coba yuk kita ke dokter, karena kebetulan tanggal 10 itu emang jadwal aku suntik. Tapi sebelum suntik aku minta ketemu ke dokter, bilang bahwa aku ngeflek, dan bilang kalau aku tes pack tapi negatif. Sampai akhirnya ketemu dokter Oki, terus dokter Oki menganjurkan buat ya udah tes darah HCG, abis itu baru suntik. Oke, tes darah, terus hasilnya malam. Jadi selama menunggu hasil itu aku di kosan, dan ternyata fleknya itu semakin banyak, dan sampai aku pakai softtek. Dan itu aku udah ya udahlah, ini kayaknya udah gak ada deh, maksudnya kayaknya ini bakal keluar deh. Sampai akhirnya pas sore itu suami aku ke rumah sakit, tapi aku nggak ikut karena aku takut di sana tuh. Aku bener-bener stres, aku takut nangis. Akhirnya aku hanya nunggu di rumah. Terus maghrib ternyata suami aku udah datang, dan dia bilang ternyata HCG aku terjun bebas. Yang tadinya 33, bukannya semakin lama semakin meningkat, tapi ternyata di bawah 2, dan dokter udah nggak bisa apa-apa. Abis pengumuman itu ternyata mama aku dari Jakarta itu udah datang. Padahal niatnya itu mama mau gantiin suami aku, karena suami aku harus ke Jakarta. Jadi mama mau nunggu aku sampai nanti aku USG. Dan ternyata pas mama nyampe, aku juga nggak mau ngasih tahu cerita aku selama mama ada di perjalanan, karena aku takut mama nanti kepikiran atau pusing atau gimana. Jadi aku memilih buat ngasih tahu pas mama udah sampai di kosan. Dan pas nyampe di kosan tuh, itu benar-benar pas lagi pengumumannya, pas aku baru tahu pengumumannya, dan itu benar-benar aku lagi sedih banget. Dan sebenarnya bersyukur sih di situ ada mama. Jadi aku benar-benar nangis di pelukan mama. Nggak lama dari situ perut aku sakit itu sakit banget, yang tiap berapa menit itu sakit, terus tiba-tiba enggak sakit, tiba-tiba enggak. Dan aku sampai berpikir, ini sakit apa ya? Apa iya aku tuh lupa sakit head? Apa iya sih aku lupa sakitnya mens gitu? Sampai akhirnya mama nyeletuk itu kayaknya kontraksi deh. Ya Allah, dan aku tuh bener-bener yang aku baru tahu gitu, apa iya sih ini kontraksi gitu? Apa iya bakal ada yang keluar gitu kan dari perut aku, dari sampai akhirnya bener aku kesakitan. Aku telepon ke dokter bahwa ini tuh gimana ngeluarinnya, apakah harus ke dokter atau gimana. Sampai akhirnya suster juga bilang enggak, itu nanti keluar sendiri. Tapi aku takut gitu, karena itu sakitnya tuh aneh gitu, nggak kayak mens, tapi itu sakit banget gitu. Sampai akhirnya kita pesen gokar kan buat ke rumah sakit. Gokarnya udah datang, tapi itu kita belum siap-siap. Sampai akhirnya kita siap-siap, aku berdiri buat ganti baju, tapi suami juga ya udahlah cancel dulu gokarnya gitu. Dia turun ke bawah untuk cancel gokarnya. Terus pas aku berdiri, tiba-tiba kayak ada yang keluar gitu. Ya mungkin kayak layaknya mens biasa gitu, keluar mens kayak keluar gumpalan gitu. Tapi aku setelah itu sama sekali nggak sakit, nggak ada rasa apa-apa. Tapi akhirnya aku iseng ngintip, dan ternyata bener keluar. Dan itu keluar bukan kayak darah mens biasa, itu bener-bener keluar tuh segini ukurannya, segini. Dan itu udah bentuk gumpalan daging gitu. Dan aku tuh pas ngeliatin itu, untung alhamdulillah gitu ada mama aku, jadi aku tuh ada teman buat ngeliatin.
Terus aku tuh buat ngeliat itu aja tuh sampai gemeteran. Aku bingung aku harus ngapain gitu. Ya udah sampai akhirnya mama bilang ini harus dikubur. Ya udah akhirnya aku kasih tisu, terus aku minta suami aku buat kubur. Apa ya di situ aku tuh ya udah ya masih bersyukur sih dikasih kesempatan 2 minggu buat bisa bareng sama bayi sama janin aku gitu. Sampai akhirnya ya udah dikubur. Malam itu juga suami aku cancel, dia nggak jadi jalan ke Jakarta. Terus kita pesan tiket buat besok malam buat balik ke Jakarta dan balik juga sama aku. Ya udah sedih sih, apa ya, ini emang belum waktunya Allah kasih ke aku gitu. Walaupun udah lama tapi nggak tahu kenapa masih aja sedih gitu buat ngebahasnya. Cuma ya udah, intinya aku cerita ini semua tuh ngasih tahu ke kalian yang emang udah bertekad buat berusaha, buat pengen punya anak, buat pengen bayi tabung, segerakan, karena nggak ada kok usaha yang sia-sia gitu. Walaupun emang aku sekarang hasilnya gagal, tapi setidaknya aku masih bersyukur aku bisa coba untuk proses bayi tabung itu. Aku juga tahu kenapa penyebabnya aku nggak hamil. Terus juga aku juga bisa ngerasain juga ada janin di perut aku walaupun baru 2 minggu. Tapi aku bersyukur kok. Mungkin emang belum waktunya aja. Insya Allah nanti kalau emang masih ada waktu, dikasih rezeki lagi, aku juga nggak takut buat nyoba lagi gitu. Oh iya, terus aku juga mau bilang, untuk 5 embrio yang aku punya yang udah dibiahi, jadi yang 2 itu ternyata nggak bisa, gagal, jadi nggak bisa aku freeze juga. Jadi sekarang itu aku nggak punya embrio sama sekali, nggak ada tabungan sama sekali. Aku mau bayi tabung lagi, aku harus mulai dari awal, mulai suntik-suntik lagi. Ya insya Allah, kalau emang ada rezeki lagi dari Allah, aku pasti bakal nyoba. Ya udah gitu aja sih buat cerita aku. Semoga cerita aku ini bisa menginspirasi, terus buat yang emang pengen coba bayi tabung, cobalah, nggak ada salahnya buat mencoba. Dan semua itu nggak ada kok perjuangan yang sia-sia gitu. Jadi di sini sih aku lebih ke share untuk prosesnya dan lebih share untuk biaya-biayanya di Verina yang menurut aku emang lebih terjangkau daripada di Jakarta. Pokoknya nanti untuk totalnya itu aku taruh di sini. Terus ya udah. Jadi pesan terakhirnya juga dari dokter aku itu, aku dikasih surat pengantar kalau emang aku mau coba lagi itu 3 bulan lagi, ditunggu untuk balik lagi dan dikasih notes untuk cek AMH. Lagi-lagi sudah cek AMH dan aku juga nggak tahu sekarang posisi AMH aku udah berapa, karena kan posisi yang kemarin itu aku belum diforsir sama obat-obat hormon untuk mengeluarkan telur, dan aku nggak tahu sekarang posisinya itu sisa berapa. Terus sama cek estradiol. Jadi ya di sini sekarang aku cuma bisa berdoa, selalu berdoa dan ikhtiar, selalu berusaha. Insya Allah nanti kalau emang udah waktunya Allah pasti ngasih, Allah pasti ngizinin kita buat
punya bayi, punya anak. Aku cuma sharing aja, semoga bermanfaat buat kalian pejuang IVF yang sama kayak aku, pernah IVF dan gagal. Ya udah, kita sama-sama berusaha, sama-sama ikhtiar, pokoknya jangan putus asa, dah dibikin happy aja, mungkin emang belum waktunya aja. Oke, gitu aja sih sharing aku, semoga bermanfaat ya. Oh iya, kuncinya selama aku bayi tabung itu, aku kan gak kemana-mana, tapi aku selalu belanja online. Jadi buat biar nggak pusing, tapi tuh belanja online itu aku kirimnya ke Jakarta. Jadi kerjaan aku tuh cuma nonton drama Korea, itu udah sampai berapa judul, udah sampai enak-enak banget nonton drakor, terus ya udah sama lihat-liatin online shop. Dan sampai sekarang online shop yang aku beli itu belum aku unboxing. Nah, nanti untuk unboxingnya aku mau bikin videonya sendiri. Untuk yang video ini sampai sini dulu aja. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Terus kalau ada yang mau ditanyain bisa leave comment di sini. Insyaallah aku bisa ngasih tahu apa yang kalian tanyakan. Terus ya udah deh, gitu aja. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.